Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema perumpamaan tentang seorang penabur. Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hati yang baik, seperti tanah yang subur dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 4-15, perumpamaan tentang seorang penabur, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita perihal tipe hati yang bermacam-macam dalam merespon firman Tuhan yang mereka dengar. Ada 4 tipe hati. Yang pertama, hati seperti tanah pinggir jalan. Yang kedua, hati seperti tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, hati seperti semak duri. Dan yang keempat, hati seperti tanah yang baik. Kebenaran yang pertama, saudaraku, hati seperti tanah pinggir jalan. Lukas 8 ayat 5 berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benda itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Lukas 8 ayat 11-12. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya atau mendengar firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dan kebenaran yang kedua, saudara, hati seperti tanah yang berbatu-batu. Lukas 8 ayat yang ke-6 mencatat, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh menjadi kering karena tidak mendapat air. Artinya, saudara, ditulis dalam Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang setelah mendengarkan firman itu, menerimanya dengan gembira, saudara, dengan gembira. Wah, diberkati begitu ya. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan pada masa pencobaan mereka murtad. Saudaraku, tanah yang tipis melambangkan mereka yang menerima firman tetapi tidak memahaminya secara mendalam dan tidak pernah menyadari konsekuensi. Sehingga, saudara, ia mundur dan jatuh ketika topan pencobaan atau ujian datang. Kemudian yang ketiga, saudara, hati seperti semak duri. Lukas 8 ayat 7 berkata, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Artinya, saudara, ditulis dalam Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan yang dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit, saudara. Oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, saudaraku. Jadi tanah yang bersemak duri atau beronak duri, saudara, melambangkan mereka yang hidupnya begitu sibuk. Terhimpit oleh banyak kekhawatiran, oleh kekayaan, kenikmatan hidup. Sehingga, saudara, firman yang datang dan ditabur tidak mendapatkan tempat yang layak di dalam hati dan pikirannya. Sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Saudaraku, kita tidak boleh seperti ini. Dan tipe hati yang keempat adalah hati seperti tanah yang baik. Hati seperti inilah, saudaraku, yang harus terjadi dalam hidup kita. Lukas 8 ayat 8a mencatat, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat, saudara. Artinya ditulis dalam Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpan dalam hatinya yang baik, dalam hati yang baik disimpan dan mengeluarkan buah
dalam ketekunan. Buah itu 100 kali lipat, luar biasa saudara. Jadi firman Tuhan itu bertumbuh. Tanah yang baik melambangkan hati yang baik. Dan pendengaran yang baik, yang mau sungguh-sungguh saudaraku. Ada 3 hal yang baik saudara. Bila kita melambangkan hati yang baik dan pendengaran yang baik. Yang pertama saudara, orang yang seperti ini saudara akan mendengar dengan penuh perhatian. Mereka mendengar penuh dengan perhatian. Yang kedua, mereka mencamkan saudara sungguh-sungguh apa yang didengarnya. Memikirkannya dengan mendalam sampai menemukan makna arti firman itu bagi mereka. Dan yang ketiga saudara, mereka berbuat atas dasar firman Tuhan yang mereka dengar itu. Yang sudah mereka camkan. Mereka menerjemahkannya apa yang didengarnya dalam perbuatan-perbuatan. Dan ini menghasilkan buah yang baik 100 kali lipat. Saudaraku, biarlah hati kita juga seperti tanah yang baik. Yang melambangkan hati yang baik, pendengaran yang baik saat mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari saudara di sekolah minggu, di kelas-kelas PA saudara, di persekutuan kita dalam ibadah saudara, firman yang kita pelajari itu tersimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah yang baik 100 kali lipat. Dalam ketekunan saudaraku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lukas 8 ayat 15 saya bacakan lagi saudaraku. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu. Mendengar saudara ya, dengan sungguh-sungguh menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Biarlah hati kita semua seperti tanah yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam perumpamaan penabur. Biarlah hati kami seperti tipe yang keempat. Seperti tanah yang baik. Sehingga setiap firman yang ditabur bertumbuh, berbuah 100 kali lipat. Pendengaran kami adalah pendengaran yang baik. Hati kami adalah hati yang baik seperti tanah yang subur yang baik itu Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like saudara dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus dan berikan komen serta bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.